Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sufiani dengan NIM 1905010262, program studi perbankan syariah kelas B semester 5. Baik, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya akuntansi manajemen syariah yang berupa rangkuman materi dari kelompok 1 hingga 6. Selamat menonton. Kelompok 1, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, pengertian akuntansi manajemen syariah. Akuntansi manajemen syariah merupakan suatu fenomena dari praktik akuntansi yang sudah berkembang di kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalah. Yang bagian 2, sejarah akuntansi manajemen syariah. Sejarah akuntansi manajemen syariah di Indonesia tidak lepas dari eksistensi praktik akuntansi syariah dan sejarah pengakuan perbankan syariah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 2003. Yang bagian 3, fungsi-fungsi akuntansi manajemen syariah. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Next, ciri-ciri akuntansi manajemen. Yang pertama, pemakai utama, kebebasan memilih, implikasi perilaku, fokus waktu, rentang waktu, pelaporan, dan gambar aktivitas. Yang selanjutnya, peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, perkembangan akuntansi manajemen. Dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian saat ini, perusahaan dalam aktivitas operasinya harus menerapkan integrasi proses. Yang kedua, peranan akuntan manajemen dalam perusahaan. Tingkat keberhasilan perusahaan dalam situasi persaingan saat ini pada masa yang akan datang tergantung dari persiapan dalam menghadapi pesaing-pesaing berupa pesaing-pesaing baru dalam perusahaan, timbulnya produk-produk baru atau jasa-jasa substitusi atau komplementer, daya beli dari pelanggan atau konsumen, serta pesaing antar organisasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, kelompok 2, konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Yang pertama, konsep biaya. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Adapun tujuannya memperoleh informasi biaya yang digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, klasifikasi biaya. Antara lain, objek pengeluaran, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, hubungan biaya dengan volume kegiatan atas dasar waktu, dan hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen biaya, cost management. Cost management adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang, penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Next, bagian D, konsep dasar sistem manajemen biaya. Yang pertama, konsep nilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas. Dan yang terakhir, konsep biaya target. Lanjut, yang E, macam-macam manajemen biaya. Yang pertama, biaya bahan baku langsung dan tidak langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya. Yang keempat, biaya senantiasa serta biaya variabel, dan yang terakhir, biaya per unit. Next, F, lingkungan bisnis kontemporer dan pengaruhnya terhadap manajemen biaya. Yang pertama, meningkatkan kompetisi global. Yang kedua, kecanggihan teknologi informasi dan pemanufakturan. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Dan yang terakhir, perubahan sosial, politik, dan lingkungan budaya. Selanjutnya, kelompok 3, cost volume dan profit analisis dan perencanaan laba atau profit planning. Yang pertama, pengertian cost volume dan profit analysis.
Cost volume profit analysis merupakan alat yang dapat digunakan manajemen untuk mengetahui hubungan antara harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba. Yang kedua, asumsi analisis biaya volume antara lainnya dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Yang kedua, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Dan yang ketiga, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Next, dasar analisis biaya volume dan laba. Pengetahuan dasar yang sangat menentukan dalam analisis biaya volume dan laba adalah pemahaman tentang penyusunan laporan laba rugi dan dengan menggunakan pendekatan variable costing. Dan yang keempat, analisis titik impas atau break-even point analysis. Titik impas merupakan tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak mendapatkan rugi. Tujuan analisis titik impas adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Next, pemanfaatan analisis cost volume profit untuk perencanaan. Yang pertama, analisis target laba. Yang kedua, analisis multiproduk. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Nah, untuk yang F, margin keamanan atau margin of safety. Margin keamanan merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Selanjutnya, pemilihan struktur biaya leverage operasi. Leverage operasi adalah suatu ukuran kemampuan manajemen memanfaatkan biaya tetap dalam suatu organisasi agar mencapai tingkat laba tertentu. Nah, yang terakhir, perencanaan laba. Adapun macam-macamnya, yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan arahan ke semua tingkat manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Yang keempat, perencanaan laba merupakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dan semua tingkatan manajemen. Dan yang terakhir, perencanaan laba merupakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktifal dan meningkatkan kemampuan dari setiap individu. Selanjutnya, kelompok 4, perencanaan laba multiproduk entity. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan pendek. Yang kedua, long range profit planning atau perencanaan jangka panjang didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depan. Nah, next, parameter perencanaan laba jangka. Adapun yang termasuk yang pertama, impas, margin of safety, titik penutupan usaha, dan degree of operating leverage. D. Pola perilaku biaya. Untuk membantu tugas manajer tersebut biasanya dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya campuran. Next, E. Biaya volume dan laba. Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut mempengaruhi laba. Analisis biaya, volume, dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahannya. Kelompok 5, analisis perilaku biaya. Perilaku biaya dapat diartikan sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat aktivitas bisnis. Jadi, analisis perilaku biaya mampu memberikan masukan bagi manajemen dalam proses estimasi biaya produksi. Klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya dibagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kemudian, berdasarkan unsur produk dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Next, berdasarkan hubungan dengan produksi dibagi menjadi biaya utama dan biaya konvensi. Selanjutnya, berdasarkan dengan sesuatu yang dibiayai dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Dan yang terakhir, berdasarkan bidang fungsionalnya, dibagi menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi, serta biaya keuangan. Selanjutnya, objek biaya. Yang pertama, produk, produksi, departemen, divisi, dan lini produk. D. 3 metode untuk memisahkan biaya semivariabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, metode Hike-Low. Metode yang memisahkan biaya semivariabel menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel hanya dengan menggunakan titik data yang tertinggi dan terendah. Metode yang kedua, metode scatter graph, yang mana suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik pada sebuah grafik. Nah, yang ketiga, metode least square, cara statistik untuk menemukan garis regresi yang paling tepat melalui sekumpulan titik data. Yang kelima atau E, tujuan pemisahan biaya tetap dengan variabel. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis varians. Yang kedua, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varians. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Yang keempat, analisis titik impas dan biaya volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan komparatif. Kelompok 6, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap. Yang pertama, menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Next, konsep biaya relevan. Dalam penentuan untuk pengambilan keputusan, biaya relevan memiliki manfaat yang paling tinggi. Agar supaya biaya relevan, maka biaya tersebut yang pertama, harga berbeda pada waktu yang dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Yang kedua, harus bernilai kini atau masa yang akan datang. C. Penentuan harga. Yang pertama, strategi penentuan harga. Yang kedua, tujuan penentuan harga. Yang ketiga, model penentuan harga. Dan yang keempat, pengaruh dan kendala yang perlu diperhitungkan dalam penentuan harga. Yang D. Make or buy. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk dari pemasok. Yang kedua, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Mungkin itu saja penyampaian pemaparan materi ringkasan dari tabak 1 hingga 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.